Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarissa Kurniawan dari SMA Santo Aloysius 1 Bandung. Di video ini saya akan melakukan sebuah percobaan mengenai pengaruh perbedaan massa beban terhadap efisiensi dan jarak tempuh gravity car. Sebelum masuk ke inti, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu gravity car. Gravity car, atau sering juga disebut sebagai gravity powered car, adalah mobil mainan yang dapat bergerak hanya memerlukan gaya gravitasi, tanpa mesin, tanpa dorongan awal. Cara kerjanya juga cukup simpel, hanya memerlukan sebuah beban yang diikat oleh tali atau benang, lalu benang tersebut dikaitkan pada bagian katrol atas. Ujung benang lainnya dikaitkan pada bagian belakang roda. Setelah benang itu terketat, kita akan melepaskan benang tersebut dan biarkan mobil itu berjalan sampai mobil itu benar-benar berhenti. Percobaan ini harus dilakukan pada bidang yang datar. Nah, di sini ada gravity car yang telah saya rangkai. Bahan-bahan untuk membuat gravity car cukup simpel. Bisa menggunakan duplek, triplek, dus bekas, dan lain-lain. Tapi di sini saya menggunakan duplek. Duplek ini saya lapisi 3 kali yang berukuran 40 x 3 cm. Lalu tengahnya ada sumpit agar duplek tetap kokoh. Di sini juga ada duplek yang berukuran 13 x 3 cm untuk menghubungkan dua duplek ini. Di atas ada penggaris 30 cm, 2 buah, untuk menghubungkan duplek dengan katrol. Di tengah sini saya menggunakan sumpit agar tetap kokoh. Dan di sini ada sedotan besar saya gunakan untuk katrolnya agar bisa berputar. Untuk roda saya menggunakan CD bekas. Dan dalam roda ada petutup botol juga yang saya gunakan agar sumpit bisa menghubungkan antara dua roda. Di belakang sini ada poros untuk tempat di mana benang dililitkan. Untuk percobaan ini, saya menggunakan dua jenis massa beban yang berbeda. Itu kumpulan kunci-kunci yang bermassa 150 gram dan 177 gram sebagai variabel bebas. Variabel tetap untuk percobaan ini yaitu tinggi mobil, massa mobil, panjang mobil, diameter roda, diameter poros, dan materi lintasan. Nah, sekarang kita tidak perlu menunggu lama-lama lagi. Ayo kita mulai percobaannya. Nah, jadi setelah melakukan percobaan, saya menggunakan aplikasi Avidemux untuk menemukan waktu-waktu saat gravity car melewati lintasan-lintasan yang telah ditandai. Caranya adalah menekan tombol panah yang berujung 1 sampai saat tangan meninggalkan mobil tersebut atau saat mobil mulai bergerak maju. Di sini dapat dilihat bahwa tangan mulai meninggalkan mobil saat detik ke-1466. Jadi, waktu-waktu dapat dilihat pada bagian kolom time untuk mengetahui kapan si mobil melewati lintasan-lintasan sampai akhirnya benar-benar berhenti. Dari aplikasi Avidemux, ditemukanlah jarak dan waktu saat mobil melewati lintasan-lintasan. Di sebelah kiri ini ada kolom waktu dan jarak. Nah, kenapa di bagian atas kedua kolom tersebut dimulai oleh angka 0? Jawabannya karena mobil tersebut bergerak dari posisi diam dan tidak ada sama sekali dorongan awal. Setelah tabel ini dibuat, maka saya bisa membuat grafiknya. Caranya diselect bagian yang berwarna biru atau saat sebelum beban jatuh, lalu klik insert dan klik jenis grafik scatter.
Nah, pada bagian kanan, grafik sudah tertera, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang grafik posisi terhadap waktu ini. Garis yang biru menunjukkan percepatan, dan garis yang jingga menunjukkan perlambatan. Di sini dapat dilihat bahwa koefisien yang pertama, yakni 0,0583, adalah positif, dan koefisien pertama pada yang jingga, yakni 0,071, adalah negatif. Hal ini menunjukkan percepatan dan perlambatan pada gravity car. Di bagian tengah ada percepatan yang didapat dari 2 dikali koefisien yang pertama pada bagian percepatan, yaitu 0,0583. Lalu ada kecepatan awal yang didapat dari koefisien X, yakni 0,195. Untuk kecepatan maksimum atau VT, saya dapatkan dari rumus VO ditambah A dikali waktu tepat sebelum beban jatuh, yaitu 3,233 second, atau bisa dilihat di tabel ini, 3,233 second. Massa total didapat dari hasil penjumlahan massa mobil dan massa beban. Energi potensial didapat dari rumus M kali G kali H. Namun M di sini menggunakan massa beban saja, karena yang bergerak hanya massanya saja. Namun EK yang didapat dari rumus setengah kali M kali V kuadrat memakai massa total, karena yang bergerak mobil dari hasil dorongan beban yang telah jatuh. Jadi setelah menemukan energi potensial dan energi kinetik, saya dapat menghitung efisiensi yang didapat dari rumus energi kinetik dibagi energi potensial dikali 100%, dan hasilnya adalah 13,040, atau bisa dibulatkan menjadi 13. Jadi, setelah melakukan beberapa percobaan dari kedua jenis massa beban yang berbeda, saya menemukan rata-rata efisiensinya. Di tabel ini ada 4 jenis percobaan. Pada bagian massa yang 177 gram atau telah dikonvert ke kilogram, maka menjadi 0,177, memiliki rata-rata sebesar 12,6%. Dan pada beban yang bermassa 150 gram atau 0,15 kg, menghasilkan rata-rata sebesar 13,5%. Pada grafik efisiensi terhadap massa, terjadi sebuah keanehan, karena efisiensi yang massanya lebih kecil memiliki persen yang lebih besar. Nah, hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu ketidakpastian dan gaya gesekan. Dari percobaan telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa massa beban yang lebih berat dapat membawa mobil ke lintasan lebih jauh daripada massa beban yang lebih ringan. Pada satu lagi kesimpulannya, gaya gesekan yang terjadi dapat menghambat laju dari mobil. Nah, sekian video dari saya. Bagaimana menurut kalian? Menarik tidak? Bagaimana kalau kalian mencoba membuat gravity car dan melakukan percobaannya sendiri?